Allah, barang sebanyak ini mesti disedekahkan guys. Dan ini ukuran yang sedikit. Biasanya ibu bersedekah sampai 80 tal aja ya bu ya? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Kurmanya 1000 bungkus. Kurmanya 1000 bungkus? Iya, buat 1000 orang. Buat 1000 orang? Subhanallah. Sandwichnya itu 400 biji. Sandawisnya sampai 400 biji bu? Iya. Inilah orangnya, Masya Allah. Nenek. Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah guys, saya sudah ada di depan pelataran Masjidil Haram. Dan di sini guys, saya ketemu sama ibu yang banyak bawaannya di depan Masjidil Haram ya. Dan saya lihat dia, katanya ini guys, dia mau bersedekah. Kita lihat. Ini sementara disimpan di atas Arabia. Masya Allah. Ini talaga gahwanya nih guys. Ada beberapa biji. Nanti kita lihat kalau dia bongkar lagi. Karena dari tadi saya lihat dia susun. Saya cuma perhatikan aja. Karena ibu bilang jangan bantu saya, aku sendirian susun. Insya Allah mau dibantu masuk guys. Masya Allah. Dan inilah sosok ibu yang setiap harinya bersedekah di Masjidil Haram guys. Biasanya dia bersedekah itu sampai 80 termos, tapi hari ini bawaannya cuma segini. Kita bilang segini, tapi di dalamnya ini nggak tahu beberapa termos. Termasuk juga 2 termos yang kita bantuin ini. Bu, memang suaminya dari mana bu? Sama-sama orang Indonesia. Sama-sama orang Indonesia. Masya Allah, tapi udah lama di sini bu? Dari tahun 83. Tahun 83 sudah ada di sini. Iya, ke sini. Oh, Masya Allah. Jadi ibu bersedekah setiap hari begini bu? Iya. Sudah berapa tahun bu? Ya, dari ya sekitar aku kan 10 tahun di Riyadh. 10 tahun di Riyadh. Iya, di sini 38 tahun. 38 tahun di sini. Masya Allah. Bersedekah di haram sudah berapa tahun begini bu? 28 tahun. 28 tahun bu ibu bersedekah. Subhanallah. 28 tahun ibu bersedekah setiap hari. Ya Allah bu, mudah-mudahan juga rezekiku dilancarkan bu. Aku bisa seperti ibu, saya pengen bersedekah juga di Masjidil Haram bu. Ya Allah, orang mana yang gak mau bersedekah di Masjidil Haram bu? Semua orang mau. Subhanallah, ibu dikasih rezeki sampai bisa bersedekah di Masjidil Haram setiap harinya. Subhanallah. Ya Rabbi. Ya Allah, ini salah satu warga kita, warga Indonesia dari Sumatera ya Bu ya? Dari Lampung ini setiap harinya bersedekah di Masjidil Haram selama 28 tahun. Saya melihat lagi ke belakang. Ini orang Indonesia kok cuma mengantar doang ini ibu. Saya kembali lagi, ibu kok banyak banget bawaannya ini, mau jualan atau mau kemana ini ibu? Sedangkan kita tahu di sini kan nggak ada orang menjualkannya bu ya? Nggak ada yang menjual seperti ini. Justru itu saya penasaran bu, saya kembali lagi nanya ibu, ini bu mau kemana? Kata ibu, ini mau masuk masjid. Kok barangnya banyak banget? Saya penasaran bu, maaf ya bu ya, karena saya itu kepo ini bu hari ini. Terus saya penasaran, saya tanya ibu, ini barangnya mau dikemanain? Ini mau disedekahkan. Subhanallah, barang sebanyak ini mesti disedekahkan guys. Dan ini ukuran yang sedikit. Biasanya ibu bersedekah sampai 80 tal aja ya bu ya? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Kurmanya 1000 bungkus.
Kurmanya 1000 bungkus. Iya, buat 1000 orang. Buat 1000 orang. Subhanallah. Sandwichnya itu 400 biji. Sandawisnya sampai 400 biji, Bu. Iya. Subhanallah, Bu. Semoga rezekinya Ibu semakin lancar. Amin ya Rabb. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Bersedekah itu nggak membuat kita miskin, guys. Ibu ini selama 28 tahun bersedekah di Masjidil Haram. Hartanya tidak berkurang, malah semakin hari semakin bertambah, guys. Bayangkan sampai 1000 bungkus kurma. Ya, Bu ya? Iya. Berapa sandwich? 400. 400 sandwich, guys. Bayangkan. Termos teh sama gahwa. 80 termos teh sama gahwa. Masya Allah, tabarakallah. Ini orang Lampung. Mudah-mudahan semua warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi bisa rezekinya seperti Ibu. Karena aku pun juga pengen seperti Ibu. Pengen bersedekah di Masjidil Haram. Misal, Jalan di mana, Bu? Bukan ke sana? aku ke sana ke dalam ke bawah tempat Oh, saya Masya Allah, jadi Ibu di situ. di dalam. Sudah umumnya Ibu ditahu di sana. Ya udah pokoknya petugas kan udah kenal saya semua. Masya Allah. Ibu, ya Allah. Ini hatiku bu teriris banget, masih muda tapi nggak bisa seperti Ibu. Ibu berapa umurnya? Ya udah 60 lebih lah. 60 berapa, Bu? Ya udah mendekati 70 lah. Subhanallah, Ibu ini umurnya sudah menghampiri 70 tahun. Umur 70 tahun mendorong barang sebanyak ini. Subhanallah. Dan Ibu ini tidak mau saya bantu, guys, kecuali tentengan ini. Kita lihat yang dia cuma titip ke saya. Cuman ini 2 termos gahwa di dalam, 2 termos kopi Saudi dengan teh ya Bu ya, teh dengan kopi. Kita lihat, guys, Masya Allah, umurnya sudah mau hampir 70 tahun, sekuat itu sampai dia dikenal di sini, guys. Katanya, "Ma Pitam, artinya kamu nggak bawa kurma?" Dia bilang ada, katanya. Sampai petugas-petugas mengenal dia. Ya Allah. Turun gimana caranya Ibu selamatkan barangnya Ibu? Udah biasa. Udah biasa Ibu. Masya Allah. Nggak apa-apa Bu, ini kan agak licin di depan Bu. Enggak apa-apa. Ya Allah, kita lihat Ibu. Dia mau dorong pelan-pelan karena di depan kita ini licin. Dia sudah dikenal, dikasih sama petugas. Masya Allah, masuk aja, masuk. Masya Allah, Ibu. Kita lihat, guys, ini adanya di Bukit Marwah. Kita sudah masuk ke dalam. Salah satu orang Indonesia yang sangat dikenal sama petugas Masjidil Haram, sampai dia masuk lewat Bukit Marwah, guys. Pintu Bukit Marwah, tempat keluar, dia bisa dia bebas masuk, guys. Di depan pintu tadi itu ada talaga teh, termos teh maksudnya,
termos teh sama termos kopi buat petugas di depan. Itu sudah kebiasaan setiap harinya. Buat warga Indonesia, kita paling salut sama dia. Seorang ibu yang menghampiri umur 70 tahun mendorong kursi roda masuk ke tempat saya ini. Kita masuknya tadi di pintu keluar di Bukit Marwah, tapi dia bisa masuk karena sudah dikenal sama petugas di sini kalau ini adalah Ratu Sedekah di Masjidil Haram selama 28 tahun. Masya Allah, ini sangat dibanggakan guys, sangat dibanggakan warga Indonesia dari Sumatera bersedekah di Masjidil Haram selama 28 tahun. Ini orangnya. Masya Allah, dengan pedenya dia mendorong barangnya di tempat sa'i ya. Padahal ini adalah tempat khusus untuk sa'i, dan dia bisa mendorong barang-barang sedekahnya di tempat ini karena sudah dikenal selama 28 tahun di sini. Kita perhatikannya, orangnya cukup kecil tapi tenaganya super jumbo. Di umur yang menghampiri 70 tahun, sangat sehat. Dengan pekerjaannya saat ini bersedekah di Masjidil Haram. Di sini Bu. Di sini Bu. Masya Allah, tempatnya di sini guys. Buat warga Indonesia yang menunaikan ibadah umroh, jangan lupa ya, di sini ada warga kita, warga Indonesia dari Sumatera bersedekah di dalam tempat sa'i. Ini kalau nggak salah ini pas-pas pertengahan tempat sa'i. Sebelum lampu hijau ya Bu ya? Sebelum pilar hijau atau lampu hijau. Anaknya Ibu di sini berapa? 3. Lahir tahun 90, 93, 96. Masya Allah. Pertama? Yang pertama di Indonesia 3. Sebelum kesini aku udah punya anak 3. Oh. Iya Bu. Anaknya berapa Bu? Anak saya 6, yang belum kesini udah punya anak 3. Iya. Kesini tambah 3, lahir Iya. tahun 90, 93, 96. Oke. Alhamdulillah Bu. Yang pertama kerja apa Bu? Di Indonesia guru TK. Guru TK. Iya. Masya Allah. Yang kedua? Guru sanawiyah. Guru sanawiyah. Masya Allah. Yang ketiga? Yang ketiga petani biasa. Tani biasa. Laki-laki. Terus yang lahir di sini Bu kerja apa sekarang? Bidan. Bidang yang pertama. Yang kedua dosen bahasa Arab. Dosen bahasa Arab. Subhanallah Bu. Masya Allah, tabarakallah. Dosen bahasa Arab. Yang ketiga? Di sini handling. Handelin yang tadi antar Ibu. Iya. Oh, itu tadi handelinnya. Iya. Bu, kalau boleh saya tahu biaya setiap hari belanja itu Bu, yang buat sedekah siapa yang kasih Bu? Allah. Ya Allah Bu. Allah yang kasih ya Bu ya. Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Arsil Azim. Alhamdulillah. Ibu nggak mau bocorkan berapa pengeluarannya setiap hari ya Allah. Padahal kita lihat ini
barangnya guys, sebentar lagi. Yang bagikan nanti ini bukan orang biasa, tapi itu orang Arab Saudi nanti yang bantu membagikan dia. Orang Saudi yang turut membantu. Saking bangganya orang Saudi sampai ini dia sudah titip sama ibu. Kalau ibu datang bersedekah di Masjidil Haram, bukan orang lain yang membagi-bagikan, tapi itu orang Saudi langsung yang turun tangan membagikan. Ya Bu ya? Orang Saudi langsung. Masya Allah, aku paling salut sama ibu. Ibu nggak mau bocorkan berapa pengeluarannya setiap hari. Hanya Allah yang tahu, Masya Allah. Rezeki minallah. Sekali lagi saya meminta maaf sekiranya ada anaknya ibu yang melihat video ini. Saya nggak bermaksud untuk memperlihatkan ibu, tapi alhamdulillah saya sudah minta izin sama ibu. Saya bilang bisa share ke ini bu, karena pertemuan kita itu tanpa disengaja dan setelah di jalan baru saya tahu niat baiknya ibu. Baru saya sadar kalau orang ini subhanallah orang terbaik yang saya kenal Matra di tanah suci Mekah, yang kita tidak kenal selama ini menjadi kita kenal. Dan paling kita malu guys, karena orang luar lebih duluan kenal daripada kita se-Indonesia. Inilah orangnya, Masya Allah. Nenek pasti anaknya ibu sangat bangga punya orang tua seperti ibu. Sangat bangga bu. Masya Allah begini sandwich. قهوة خضراء؟ Iya. واحد ثاني هذه ثلاثة حجر وهذيك شاي حجية Ada mau? شاي Syahid? Baik, baik. Syahid? Baik, baik. أحد شيء عندك قهوة؟ عندكم قهوة؟ أعطوني قهوة شو على بالك؟ شو على بالك؟ 12 ما شاء الله. بالله الله يسلمك. يسعدك حالة واحد ثاني. قول لها أعطيني تعال يا ولد.
اعطينا الشاي. اعطينا قهوه. شاي. انا حق قهوه. اعطيني قهوه. ما لسه قهوة. شاهي بس. Awas Akta. Lewat dulu Mbak. Lewat dulu. يعطيني شيء. ما في داعي. بلح لو سمحتي. بلح. Baik, kayak lagi kada. كاس هذا عندنا شوي زياده. خلاص ما شاء الله. Halas ya Mam. Halas ya Lesla. Halas. Dan kita mau bagikan air lagi nih. Soya buat lah. Soya. Bu, mana gelas Bu? Habis. Gelas. Sini Bu. Waraki.
orang-orang yang dilimpahkan rezekinya berbagi di Masjidil Haram. Oke guys, dari Masjidil Haram saya mendoakan kalian semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan bisa juga bersedekah seperti orang Indonesia ini dan juga temannya orang Pakistan. Masya Allah, tabarakallah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.